Eh, Selamat pagi semuanya. Jadi pada saat ini kita menjadi saksi bahwa terjadinya revolusi teknologi secara masif, secara besaran dan juga secara cepat itu terjadi di era Bapak Ibu sekalian gitu. Kita melihat beberapa peralihan teknologi yang selama ini eh, dalam kurun waktu setahun dua tahun itu berubah, namun sekarang kita sudah mulai melihat ke revolusi yang lebih cepat lagi. Itu pun juga memberikan perubahan sebenarnya terhadap bagaimana cara kita beradaptasi dari teknologi tersebut. Baik. Nah, sebenarnya video tadi sebagai pembuka aja bagaimana kita memandang dunia saat ini itu. Atau menurut perspektif saya, kita tidak memandang bahwa sesuatu itu sebagai suatu realitas yang ada di dunia nyata saja. Tapi ternyata ada beberapa hal kita mulai sedikit enggaknya mulai bermigrasi tentang bagaimana menghadapi realitas itu bukan sebagai realitas yang hanya dapat dibentuk secara fisikal gitu yang bisa kita sentuh, namun juga sebuah realitas yang bisa kita bentuk dalam digital. Jadi kalau konteksnya secara arsitektur kita bukan hanya berbicara tentang realitas sebagai rumah yang terbangun, tapi biasa saja arsitektur itu merambah ke sesuatu-sesuatu yang sifatnya eh, bagaimana membentuk misalnya kalau misalnya dalam film fiksi ilmiah bagaimana arsitektur itu dapat membentuk dunia yang pada akhirnya mengubah perspektif kita dalam melihat jalannya suatu cerita gitu. Jadi ada beberapa realitas yang terbentuk gitu dari adaptasi teknologi. Baik, ini adalah tentang materinya tentang mendesain dalam era intelligence. Di mana pada sesi ini sebenarnya saya memberikan eh, pembukaan gitu. Nanti sesi selanjutnya di Mas Gustaf justru yang akan lebih advance-nya. Di mana eh, case ini di sesi pertama ini sebenarnya untuk melihat bagaimana sih lanskap AI sebenarnya berpengaruh gitu dalam karena bidang saya di arsitektur tentu saja itu berpengaruh pada bagaimana cara kita mendesain maupun cara kita berproses dalam menghasilkan eh, desain. Ini pun juga berlaku pada bidang-bidang yang lainnya tentunya. Nah, jadi era AI ini ibaratnya kita seperti membuka kotak Pandora sebenarnya. Kenapa kotak Pandora? Karena era setelah ini gitu, mungkin tidak ada penelitian manusia lagi yang terbuat. Bisa saja AI yang akan menghasilkan AI. Jadi murni manusia untuk menghasilkan sesuatu inovasi itu akan berganti gitu. Nah, balik lagi, apakah kita akan posisi kita adalah bagaimana kita memposisikan diri dalam memanfaatkan atau eh, mengendarai dari teknologi ini? Karena setelah kita pelajari, eh, kita tidak mau justru dikendalikan oleh teknologi ini, tapi bagaimana kita secara bijak menyikapi sebenarnya adanya teknologi AI yang secara nyata hadir gitu. Nah, eh, karena ini banyak pertentangan sebenarnya ke di era sekarang kental saya kalau peralihan teknologi itu pasti kita mempertanyakan tentang batin kita, apakah kita eh, etis nggak kita menggunakan AI? Kayaknya itu pertanyaan yang atau perdebatan sih sebenarnya yang lumayan banyak muncul di media sosial gitu. Ketika saya coba post konten-konten AI, saya rasa banyak yang masih apa eh, dalam artian menolak terhadap keberadaan AI itu, ataupun AI itu dianggap sebagai musuh bagi kreativitas gitu. Itu yang kenyataan yang terjadi. Tapi itu saya rasa hal yang lumrah terhadap adanya pergantian teknologi gitu. Seperti beberapa pergantian teknologi yang sebelumnya terjadi, bagaimana lukisan ke foto gitu. Itu pun juga menimbulkan pertentangan gitu. Nah, jadi kalau ngomong tentang secara filosofis gitu, sebenarnya sudah dibahas tentang adanya teknologi sebenarnya. Plato dan Aristoteles pun juga sudah eh, ngobrol apa menyatakan bahwa teknologi itu sebagai wujud praktis saja dari manusia dalam adaptasinya di dunia gitu. Kemudian kalau dari perspektif Heidegger itu justru teknologi itu jangan diposisikan sebagai alat semata gitu atau sebagai tools semata, tapi sebagai mitra. Karena kalau kita ngomong tools itu akan lebih ke arah eksploitatif.
Jadi karena kita tidak memikirkan bahwa si teknologi ini hanya menghasilkan sesuatu saja gitu, tanpa kita memberikan kontrol atau makna dalam sesuatu yang dihasilkan. Kemudian dalam perspektif Don Ide tentang pemikirannya dalam post fenomenologi, di mana teknologi ini justru sebagai perpanjangan manusia dalam mengalami realitas, dalam mengalami kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian di Gilles Deleuze, di mana justru teknologi ini justru bisa jadi kunci dalam membuka batasan teknis yang konvensional. Dalam artian sekarang sudah kita rasakan gitu dalam berdiskusi secara apa namanya berdiskusi tentang ide sesuatu, mungkin yang akan menjadi trigger kita adalah berdiskusi dengan chat gitu. Itu pun dalam konteks untuk membukakan pemikiran kita itu. Dan kita pun di sini tetap memposisikan kita bahwa sebagai orang yang berilmu dalam menggunakan teknologi tersebut gitu, dalam berdiskusi dengan AI. Poin pentingnya adalah bagaimana kita dapat menyaring informasi ataupun mengkurasi informasi yang ada. Dan juga di sini ada dimensi dimensi pluralitas gitu ya dalam perspektif Yukhui, di mana teknologi itu bisa kita dudukkan sesuai dengan kebudayaan ataupun kultur yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi teknologi juga bisa menjadi ekspresi konkret. Ini sebagai jembatan aja memikirkan apakah ini relevan, apakah ini etis. AI ini hadir sebenarnya di kehidupan kita saat ini. Nah, jadi karena ini multi keilmuan dalam keilmuan saya gitu, saya rasa ini akan relevan di mana dalam keilmuan kita sebenarnya kita berusaha bernegosiasi dalam ruang-ruang yang multidimensi gitu. Walaupun itu bidangnya kedokteran, walaupun itu bidangnya ekonomi atau hukum gitu, tapi kita selalu bernegosiasi dalam dimensi-dimensi yang lain, baik itu dimensi fisiknya, sosialnya, waktu, afektif gitu. Itu pun juga saya rasa dirasakan oleh semua bidang. Jadi di sini peran AI ini sebenarnya untuk menghasilkan field of possibilities-nya. Bagaimana menghasilkan kemungkinan-kemungkinan ketika pada akhirnya keilmuan kita berusaha menjawab atau bernegosiasi terhadap dimensi-dimensi yang lain dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini ngomong tentang transformasi AI pada saat ini. Pada 2022 itu sebenarnya atau enggak sebenarnya ketertarikan saya untuk di AI gitu ya, karena sudah mulai menghasilkan gambar. Tapi secara nggak langsung kehidupan kita sebelumnya sebenarnya sudah secara nggak sadar gitu sudah AI ini sebenarnya sudah ada gitu. Yang paling simpelnya kan di Google Maps gitu ya. Sebenarnya kan itu menggunakan kecerdasan yang terbatas gitu, kecerdasan buatan juga dalam memberikan preferensi terkait jalan mana yang lenggang, jalan mana yang tercepat gitu. Dimana itu sebenarnya sudah terjadi. Kemudian di 2022 ini mulai boom gitu karena pada saat itu AI mampu mengalahkan pelukis-pelukis lainnya gitu. Jadi gambar yang dihasilkan AI pada saat itu mulai mengalahkan pelukis lainnya. Itu adalah dari 2022 ke 2026 ternyata hanya selisih 4 tahun ke era kita. Itu pun perkembangannya sangat cepat di mana AI dapat membaca konteks gambar pada saat ini. Dan juga ternyata AI juga punya mata gitu ya, dapat membantu analisis dan juga membantu kita dalam menghasilkan keputusan desain. Ini merupakan era-era yang saya rasa Bapak Ibu juga menyaksikan itu, kecepatan dari perubahan ini. Nah, jadi dalam arsitektur ke AI itu sebenarnya ada beberapa fase teknologi, tapi fase teknologi ini masih berjalan pada saat ini secara bersamaan. Di mana analog nih fase yang konvensional, kita sketsa, kita menggunakan alat tulis gitu. Barulah mulai masuk ke digitalisasi menggunakan CAD, perbantuan komputer gitu. Barulah kita menggunakan sistem parametrik untuk membuat sistem yang lebih rapi lagi secara komputasional. Barulah kita mulai masuk ke memasukkan data-data seperti BIM gitu ya. Dan sekarang udah di otomatisasikan gitu. Saya memang ini jadi salah satu timeline yang akan menuju ke era otomatisasi ini karena semenjak era internet dimulai itu memang arahnya pasti membuka kotak Pandora kita tadi itu tentang AI. Nah, jadi di sini sebenarnya ada peran dari arsitektur dan AI atau bidang keahlian ibu bapak masing-masing, di mana sebenarnya yang kita lakukan di bidang kita masing-masing itu adalah
proses aktualisasinya atau dramatisasinya, di mana kita berusaha melihat secara logis gitu ya, secara realitas gitu ya, menghasilkan solusi. Tapi AI sebenarnya akan berada pada ranah dimensi virtual atau problematiknya. Dalam artian problematiknya ini menghasilkan alternatif sebenarnya yang bisa kita susun atau kita bisa kurasi gitu sesuai dengan tadi bagaimana kita memposisikan tadi kultur atau makna atau spirit atau filosofinya terkait hasil-hasil dari yang AI buat gitu. Karena di sini peran kita nanti sebagai salah satu ahli dalam bidang keahlian yang kita jalankan. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya. Jika visual arsitektur bisa dibuat dengan mudah, lantas apakah semua orang bisa menjadi arsitek? Gitu. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan juga ke bidang lain. Apakah karena seseorang dapat menanyakan kenapa saya sakit kepala ke ChatGPT, apakah dia langsung menjadi dokter gitu? Itu juga bisa dipertanyakan gitu. Nah, ini semua sebenarnya gambar-gambar arsitek yang saya coba sebar aja promnya ke Bapak Ibu. Saya rasa semua orang sudah bisa membuat pada saat ini gitu ya. Dibandingkan era sebelumnya yang orang harus modeling terlebih dahulu, orang harus menggambar terlebih dahulu gitu. Tapi sekarang sudah mudah saya rasa untuk membuat ini gitu ya. Nah, jadi di antara dua gambar ini merupakan gambar identik dengan arsitektur, namun eh, ketika coba saya apa namanya tanyakan gitu ya ke orang-orang gitu ya. Kalau kita seminarnya offline ini kan sangat mudah untuk menyaring pendapat sebenarnya. Di mana yang sebenarnya gambar arsitektur adalah gambar yang kanan gitu ya. Sekilas memang sama gitu. Tapi ternyata di sini kita bisa em, memberikan perbedaan gitu ya. Mungkin di awal semakin susah kita menentukan mana gambar, tapi kita bisa memberikan transparansi. Nah, yang kiri ini adalah prompt yang saya berikan ke ibu-ibu warung gitu misalnya gitu ya. Jadi tinggal kita copy aja, kirim ke WA ibunya, Bu coba hasilkan gambar ini melalui Gemini, ChatGPT gitu ya. Dan ibu ini sudah bisa menghasilkan gambar arsitektur yang begitu. Yang ini kan gambar arsitektur yang dipuja-puja lah ya karena organik gitu ya dengan visual realistisnya. Tapi ada perbedaan karena di sini ibu-ibu warung ini mungkin saja tidak bisa menjelaskan tentang konteksnya, konteks desainnya, proses yang terjadi, pengetahuan apa yang terlibat, tujuan ataupun kurasinya. Jadi itu yang apa namanya menjadi pembeda gitu. Saya rasa di keilmuan lain juga seperti itu. Walaupun orang udah bisa nanyakan obat sakit kepala ke ChatGPT, tapi tetap saja butuh keahlian untuk mendiagnosa sebenarnya penyakit jenis apa gitu ya. Karena kita tetap harus punya kendali gitu terhadap hasil AI tersebut. Nah, di sini antara ahli dan keahlian tentu saja akan relate sekali ke taksonomi Bloom ini sebenarnya. Jadi seseorang sebelum mencipta sesuatu itu seseorang harus mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis. Ini sebenarnya berkaitan dengan keberadaan fundamental keilmuan kita masing-masing. Bagaimana keilmuan kita masing-masing memegang peranan yang penting sebenarnya dalam proses tadi agar kita mampu menjadi apa namanya menjadi partner si AI yang tepat gitu ya. Bukan berarti semua informasi dari AI kita bisa gunakan semuanya. Tapi disinilah fundamental kita butuhkan untuk tadi mengkurasi atau memverifikasi hasil-hasil dari AI tersebut. Nah, makanya dari situ terbentuk sinergi sebenarnya antara keahlian ataupun si AI-nya sendiri, di mana si arsitek itu akan menjadi konvergen ya, atau penentu keputusan dan si AI akan divergen atau penghasil alternatif. Ini adalah kerangka kolaborasi antara manusia dan AI yang kita coba majukan di masa depan gitu, agar kita selalu punya kontrol ke teknologi yang kita sendiri temukan gitu. Jangan sampai kotak Pandora ini justru menjadi bumerang sebenarnya ke keilmuan atau bidang keahlian kita masing-masing. Makanya di sini dibutuhkan sebenarnya dalam menentukan keputusan secara fundamental kita harus kuat dalam mengkurasi dan juga dalam berevolusi terhadap bidang keilmuan kita. Tentunya untuk beradaptasi sebenarnya sama perkembangan teknologi.
Nah, ini dalam AI generatif itu sebenarnya ada tiga tahapan sebenarnya. Ada tahapan pra, generatif, dan post generatif. Kalau ini coba saya turunkan sebenarnya di tahapan ini ke tahapan ini. Dalam tahapan pra generatif itu adalah langkah kita dalam merumuskan mau kita apa gitu. Permasalahannya apa, tujuannya apa, itu kita akan rumuskan di sini dulu. Sebelum kita bawa ke generatif. Karena di fase ini sifatnya hanya untuk menghasilkan alternatif atau mensintesa informasi tadi menjadi alternatif-alternatif yang bisa kita kurasi. Nah, tahap generatif ini adalah tahap yang kurasi. Di sini AI akan berperan penting dalam menghasilkan alternatifnya, sedangkan kita sebagai verifikatornya atau kuratornya dalam menentukan alternatif tersebut. Penentuan alternatif tersebut memang tidak bisa dilakukan oleh orang pada umumnya, tapi justru keahlian kita lah yang menentukan bagaimana apakah kita mampu mengkurasi informasi atau mengkurasi gambar sebaik mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita sudah pelajari sesuai dengan bidang keilmuan kita. Barulah nanti di tahap post generatif ini kita akan melakukan penyempurnaan terhadap pilihan-pilihan yang kita sudah pilih. Jadi gambaran besarnya seperti itu. Nah, di sini salah satu tools juga mungkin Bapak Ibu sudah familiar di mana notebook LM ini sebagai tools untuk literasinya. Ini kalau saya coba kasih lihat gitu ya, di mana tools-tools ini sebenarnya sudah bisa merangkum informasi secara spesifik gitu ya. Kalau misalnya Ibu Bapak berbicara tentang Gemini atau ChatGPT, itu mungkin akan biasanya lebih besar gitu ya. Karena informasinya masih informasi umum yang kita coba kerucutkan. Nah, kalau di sini notebook LM ini kita tinggal mengcopy paste eh, aturan-aturan yang ataupun referensi-referensi yang Bapak Ibu punya. Dan itu akan diterjemahkan oleh si notebook ini. Karena ini basisnya Gemini sebenarnya. Itu pun untuk merangkum sebenarnya secara spesifik. Jadi seenggaknya biasnya sudah mulai bisa lebih kecil. Nah, contohnya ini sebenarnya untuk tools untuk mempelajari sesuatu dengan lebih cepat lagi gitu. Di sini kita distrukturkan dengan tadi ya, ada logikanya gitu ya. Jadi dari sini, oh ternyata ada beberapa poin yang dibahas sebenarnya dari beberapa referensi yang saya taruh gitu ya. Itu pun juga kita bisa tanyakan langsung tentang referensi-referensi yang kita sudah buat sebelumnya. Sekali lagi, ini sebenarnya untuk mempercepat kita gitu ya, untuk mempercepat kita mempelajari sesuatu gitu. Misalnya ketemu 50 jurnal yang relevan, tentu saja tools ini akan lebih efektif dalam mengkerucutkan informasi tersebut, dalam menggali intisari itu. Tapi balik lagi, dalam menggali itu kita harus mampu sebenarnya memvalidasi informasi ini. Nah, ini informasi-informasi yang bisa kita validasi sebenarnya sesuai dengan query atau permintaan yang kita buat. Nah, kemudian barulah ke tahap generatif ini. Nah, tahap generatif ini sebenarnya hasil desainnya, kemudian ini adalah referensinya. Ketika saya membuat ini, orang pasti akan berkata gitu kan, karena kita sering eh, ada debat mungkin di sosmed, ah pakai AI tinggal prompt aja selesai gitu ya. Nah, di sini sebenarnya saya berusaha membuktikan bahwa bukan hanya prompt aja, di situ ada keahlian kita sebenarnya yang diujikan gitu atau disangkut pautkan dalam proses menghasilkan desain ini. Nah, dalam untuk menghasilkan desain ini ternyata butuh tahapan yang seperti ini. Ini saya berusaha eh, apa namanya mewujudkan salah satu dimensi eh, kita dalam menggunakan AI yaitu adalah dimensi transparansi. Di mana saya coba mentransparasikan proses saya agar ketemu hasil desain yang ini gitu. Nah, dalam menemukan hasil desain yang ini ternyata saya harus melalui beberapa gambar dulu. Dari beberapa gambar, kemudian di prompting saya pilih satu, kemudian ini dijadikan referensi jadi gambar, kemudian menghasilkan gambar lainnya, dikurasi lagi, habis itu dipilih lagi, kurasi lagi, menghasilkan gambar lainnya. Nah, eh, sebenarnya kalau kita mau cari secara ini akan lebih kompleks gitu ya. Sehingga baru ketemu di 10 kali eh, generasi atau 10 kali generate barulah kita menemukan hasil yang kita mau sebenarnya. Ini untuk case sebagai percontohan aja.
Nah, di sini sudah jelas terlihat di mana konvergen ini akan dilakukan oleh si manusianya gitu ya, tanda-tanda merah ini. Sedangkan divergennya si AI akan menghasilkan beberapa pilihan gitu ya, pilihan-pilihan ini. Sebelum dia bisa, pada akhirnya kita memutuskan bahwa ini adalah hasil yang tepat gitu ya. Karena ini memuat visi dan tujuan saya gitu ya, untuk menghasilkan bangunan-bangunan arsitektur yang mengadaptasi bentuk-bentuk ombak gitu. Karena oke. Nah, jadi setiap gambar AI yang kita generate itu harusnya memuat adakah tujuannya, adakah visi desainnya, ataukah ada teori yang melatar belakangi kita dalam menghasilkan gambar ini. Terus ada nggak solusinya? Solusi yang ingin dicapai itu apa sih sebenarnya? Konteksnya dan juga hasil analisanya. Jadi karena ini prinsip transparansi ini penting, jadi kita harus mampu memberikan ini sebenarnya. Dan itu juga yang membuat kita berbeda dari eh, tetap menjaga sebenarnya warna kita di balik bidang keilmuan kita masing-masing gitu. Nah, jadi secara teknis sekarang AI mulai menghilangkan batasan teknis, baik itu dari segi waktu dan biaya. Ini pun juga membuka dimensi baru dalam merancang. Ini sebenarnya salah satu jurnal aja. Jadi secara efisiensinya 20% gitu. Karena kita menyingkat ini. Adanya sketching, adanya modeling, ada rendering gitu ya. Namun dalam upaya kita mensosialisasikan atau mempromosikan sesuatu atau mempresentasikan sesuatu dari desainer atau ke orang gitu, itu bisa kita singkat gitu ya. Karena kan kita memerlukan apa namanya persetujuan di awal gitu tentang bagaimana ide kita dapat diterima. Dan AI ini mampu memberikan efisiensi itu. Tentunya dengan pertanggungjawaban dari bidang keilmuan di si desainer atau si ahlinya masing-masing. Ini merupakan AI use case dalam perencanaan arsitektur. Nah, karena menghasilkan desain AI makin mudah, jadinya promnya sebenarnya tidak sekompleks dahulu gitu sebenarnya. Jadi yang penting kita sebenarnya harus tahu secara spesifik kita ingin memerintahkan AI itu seperti apa gitu. Layaknya kita membersihkan ruangan gitu. Kita bisa nyuruh misalnya ART untuk membersihkan ruangan, misalnya bersihkan ruangan tempat tidur, gunakan sapu dan lapel, ya. Itu secara jelas sebenarnya udah harus didefinisikan di Telepon tahapan mas, generatif. yang kabel ya. Ini adalah contoh-contohnya, ya dari gambar, kemudian kita render nih Enggak, yang kabel. use case biasa gitu ya, merubah tipe tipe gambar dari yang sketch kemudian ke realistis gitu. Ini sudah sangat mudah kita lakukan. Kemudian dari kita punya ide sesuatu, kita ngelihat kondisi existing, kemudian kita ubah ke desain-desain yang sifatnya apa namanya eksploratif gitu. Ini sudah kita bisa lakukan dengan mudah gitu. Karena bagaimana mewujudkan ide ini sudah tidak kita lakukan secara konvensional lagi. Nah ini juga multiple view use case-nya, di mana kita ngelihat bangunan, kemudian kita buat tampak depannya, tampak sampingnya gitu, mengimajikan dari segala view gitu, itu sudah bisa kita lakukan gitu dengan saat ini. Nah, mengubah menjadi diagram ataupun mengubah menjadi gambar-gambar teknis. Walaupun pada saat ini memang belum ada yang secara sempurna untuk mendefinisikan menjadi gambar teknis, tapi seenggaknya ini menjadi eh, pengawalan aja bahwa AI akan sampai ke tahap ini. Mungkin akan sampai lebih cepat dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Itu pun akan mempertanyakan lalu di mana posisi kita sebenarnya sebagai manusia gitu ya. Ketika AI sudah mampu mengerjakan hal-hal teknis tersebut. Nah, di sini juga bisa melakukan studi gitu ya. Misalnya ini dalam case studi fasad gitu. Kita menghasilkan beberapa apa namanya alternatif gitu bangunan terutama di fasadnya itu sudah bisa kita lakukan dengan cepat gitu. Ini juga misalnya melakukan apa studi terhadap interior. Misalnya di interior kita bisa lakukan intervensi apa ya gitu ya. Ini juga sudah kita bisa imajikan secara cepat gitu. Nah, misalnya kita akan menstudi tentang material dan juga cahaya. Ini juga sudah jadi salah satu sarana juga untuk simulasi. Nah, kemudian ini kalau case kami di arsitektur, mahasiswa cenderung agak tidak berani untuk mengeksplorasi bangunan-bangunan yang
memiliki fluiditas tinggi atau strukturnya terlalu organik gitu. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu upaya di awal gitu untuk seenggaknya si kita sebagai perancang mampu mengimajikan, oh ternyata bisa juga dibuat kayak gini logika strukturnya gitu, struktur bangunannya. Nah, ini salah satu cara kita memediasi sebenarnya eh, eh, tahapan kita sebagai perancang gitu untuk mengetahui bentuk strukturnya lebih awal atau lebih dini. Sehingga kita nggak berimajinasi belaka, namun kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu. Nah, ini misalnya desain fasad, saya ingin rubah ruko ini gitu. Saya punya inspirasi bangunan seperti ini, kemudian kita prompting gitu ya. Nah, jadi inspirasinya seperti ini jadi. Ini sebenarnya sudah sangat lumrah dilakukan dan juga eh, lebih mudah dilakukan di era yang sekarang gitu. Karena promnya tidak kompleks gitu. Ini juga misalnya kita melakukan ideasi terhadap bangunan apa ya kira-kira cocok di tengah gitu. Nah, ini pun juga sudah kita mudah untuk lakukan. Kemudian kita bisa menstudi tentang volumetrik dari suatu bangunan gitu. Bagaimana ketika kita ingin mengetahui bentuk 3D-nya gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini bagaimana kita ingin eh, mengetahui perbedaan material yang terjadi dalam fasad bangunan gitu. Ini sudah sangat ini kita bisa sampai di era saat ini gitu. Ini kasusnya adalah ke dari image to 3D. Nah, ini bisa kita lakukan dengan mudah gitu ya. Dulu kan harus modeling dulu gitu ya. Tapi sekarang dari gambar pun sudah jadi 3D model gitu. Itu pun bisa kita manfaatkan. Misalnya kita bikin environment sesuatu dalam model kita gitu, ataupun untuk membantu kita dalam pabrikasi bentuk-bentuk tertentu itu sudah bisa dilakukan gitu. Ini pun juga sebagai salah satu nanti di pelatihan juga akan ada yang seperti ini gitu. Kita akan coba berbagai macam tools AI sebenarnya sebagai eksplorasi kita, baik itu untuk case studinya kita ataupun juga sebagai praktiknya kita dalam merancang. Nah, ini salah satu tugas sebenarnya di kami, di mana kami berusaha untuk tadi dari gambar yang kita coba buat di AI, kemudian kita buatkan strukturnya gitu ya, barulah si mahasiswa membuatkan sketsa-sketsa untuk melogikakan sebenarnya strukturnya. Jadi di sini si mahasiswa menggambarkan detail talinya gitu ya, biarpun di sini sebenarnya tidak digambarkan secara gamblang gitu ya, tapi kita punya kemampuan untuk mendetailkan ini. Nah, jadi ini sebagai sarana eksplorasi. Nah, misalnya bagi ibu bapak yang getol di culture atau konservasi gitu, ini juga bisa sebagai sarana untuk restorasi itu. Ya, salah satu bangunan misalnya rusak, saya coba capture di sini, kemudian saya coba restorasi warnanya, kemudian coba rekonstruksi secara utuhnya modelnya, kemudian membuat berbagai tampak gitu ya, sebagai simulasinya gitu. Nah, barulah sebenarnya ini bisa dilanjutkan ke tahap verifikasi dari si pemilik bangunan ataupun eh, bidang-bidang keahlian yang seperti arkeolog ataupun yang memiliki bidang di konservasi untuk menilai sebenarnya seberapa tepat sih ketika kita menggunakan AI sebagai sarana ini gitu, sarana restorasi. Ini pun juga sekarang sudah bisa dari sketsa ke realistik dengan hasil kualitas yang sangat bagus ya. Ini pun juga karena AI sudah bisa membaca konteks gitu, kita bisa ubah ornamennya gitu ya, sambil mempertahankan sebenarnya struktur gambar lainnya gitu ya. Di sini konteksnya hanya mengubah ornamen saja gitu. Apakah jadi harimau, apakah jadi gajah gitu ya, sambil mempertahankan konteks dari keseluruhan ornamen. Nah, di sini juga saya sempat gunakan untuk menggunakan coding bangunan sebenarnya. Ketika case-nya ini untuk konservasi gitu, AI sekarang sudah bisa mendeteksi gitu ya eh, bagian-bagian atau detail-detail bangunan gitu. Sekaligus juga memberikan informasi apakah kondisinya sedang rusak ataupun masih kondisi utuh. Ini juga AI juga bisa memprediksi sebenarnya misalnya patung gitu ataupun bangunan yang sudah rusak tadi. Nah, ini case-nya AI itu 3D print, case di kami juga, di mana dari eh,
mahasiswa merumuskan latar belakang, kemudian mengkonsep itu dengan sketsa, kemudian mencari mencari desainnya menggunakan AI, kemudian kemudian melogikakan dari gambar AI tersebut ke gambar desain yang benar-benar lebih realistis lagi untuk dibangun atau dibuat. Dari sini juga, nah di sini hasil rendernya, kemudian ini hasil dari 3D printnya. Ini juga AI membantu kita merealisasikan imaji sebenarnya yang kita buat sebelumnya. Yes, untuk image to video. Nah, case ini sebenarnya saya gunakan di salah satu desa di Bali, Bayung Gede, untuk saya menggunakan foto lama, kemudian saya coba rekonstruksi bagaimana kondisi desa pada saat itu, gitu. Ini juga bisa memberikan salah satu sebagai media studi sebenarnya. Ini adalah posisi di mana saya memindahkan imaji saya ke dunia lain. Nah, si AI sudah bisa ke tahap ini, ya. Bagaimana bisa mengubah environment kita, bagaimana bisa mengubah imaji kita, gitu. Nah, ini risetnya tentang bagaimana AI digunakan pada chatbot yang sedang saya juga laksanakan, gitu ya. Bagaimana dari chatbot ini bisa menghasilkan ruang, dan juga ini juga saya membuat aplikasi, gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat denah otomatis, tapi case ini berdasarkan tentang aturan-aturan yang di Bali, pakem-pakem yang ada di Bali. Kita tinggal masukkan luasannya, gitu. Luasannya mau 12 kali 10 gitu misalnya, ataukah 12 kali 11 gitu. Kita tinggal generate aja secara otomatis. Di sini kita menggunakan AI untuk sebagai sarana kita meringkas sebenarnya atau membuat otomatisasi. Sekaligus ini menjadi panduan sebenarnya. Kalau orang ingin membangun di Bali, mereka harus mengikuti aturan-aturan atau pakem tertentu. Ini sudah bisa menghasilkan analisa site-nya, kemudian bisa menghasilkan simulasi site-nya seperti apa gitu, dan juga denahnya secara otomatis. Nah, ini denahnya. Ada alternatif juga yang dihasilkan. Itu. Ini pun juga sudah memberikan informasi sebenarnya program ruangnya seperti apa, aturannya seperti apa. Ini merupakan kita sebagai arsitek juga bisa melakukan coding sebenarnya. Ini dibentuknya pakai vibe coding. Kemudian kita menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan tujuan kita apa. Itu sebenarnya. Baik, ini sebagai itu saja sih. Ini sebagai penutup sebenarnya. Ketika AI sekarang sudah mengambil role teknis dari si manusia, kemudian eh, tentu saja di sini kita harus memperdalam tentang maknanya. Bagaimana kita mengarahkan AI sebagai bagian dari kita sebenarnya untuk membantu, sebagai mitra saja, gitu ya. Sedangkan kendalinya tetap di kita, ya. Jadi AI bisa saja menyederhanakan visualnya, si arsitek akan memperdalam berpikirnya. Mungkin ini kita akan balik ke era esensial, gitu ya, di mana kita akan bukan menonjolkan kemampuan teknis kita lagi, gitu, tapi justru menonjolkan esensi-esensi apa yang lebih penting sebenarnya di balik cara kita menemukan solusi atau ide terhadap sesuatu atau permasalahan dalam kehidupan kita. Baik, itu dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta masing-masing. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.